Hai semua, saya Lita. Dalam video kali ini akan berbagi ilmu bersama kalian mengenai mata pelajaran ekonomi dengan pokok bahasan masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi berdasarkan bahasannya dapat kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama berdasarkan teori ekonomi klasik dan yang kedua berdasarkan teori ekonomi modern. Berdasarkan teori ekonomi klasik atau bisa disebut dengan masalah pokok ekonomi klasik yang berpedoman pada pemikiran Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, dan tokoh-tokoh ekonomi klasik lainnya, bahwa masalah ekonomi yang dilihat berdasarkan sudut pandang yang sangat-sangat sederhana. Masalah pokok ekonominya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada masalah produksi, yang kedua masalah distribusi, dan yang ketiga masalah konsumsi. Masalah produksi pastinya adalah masalah yang berkaitan dengan proses produksi, dan masalah ini akan dihadapi oleh seorang produsen. Pertama, seorang produsen harus menentukan jenis barang apa yang akan diproduksi. Setelah menentukan jenis barang, maka masalah selanjutnya yang akan dihadapi oleh seorang produsen adalah menentukan pangsa pasar atau konsumen sasaran untuk barang yang akan diproduksi. Apakah untuk konsumen kalangan atas, kalangan menengah, atau untuk konsumen kalangan bawah. Nah, setelah menentukan sasaran konsumen, masalah selanjutnya yang akan dihadapi adalah bagaimana cara untuk memproduksi barang tersebut. Apakah dengan bantuan tenaga manusia atau manual, atau dengan bantuan tenaga manusia dan bantuan mesin, atau dengan bantuan mesin sepenuhnya. Sebagai contoh dalam masalah produksi, ada seorang produsen, kita sebut saja sebagai Bapak Fulan. Bapak Fulan ini menentukan akan memproduksi tempe. Nah, tempe ini akan Bapak Fulan peruntukkan untuk konsumen kalangan ke bawah. Nah, menurut kalian, cara memproduksi apa yang akan digunakan oleh Bapak Fulan? Apakah menggunakan bantuan tenaga manusia atau menggunakan bantuan tenaga mesin? Ya, betul sekali. Bapak Fulan akan memilih memproduksi tempe menggunakan bantuan tenaga manusia karena hal tersebut akan menekan biaya produksi lebih murah daripada menggunakan bantuan tenaga mesin, sehingga nantinya harga tempe akan lebih murah dan mudah dijangkau oleh konsumen kalangan ke bawah yang merupakan konsumen sasaran Bapak Fulan. Masalah yang kedua adalah masalah distribusi. Masalah ini berkaitan dengan penyaluran barang yang telah selesai diproduksi kepada konsumen. Maka, seorang produsen harus benar-benar merencanakan dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Hal ini berkaitan dengan menentukan jalur pendistribusian dan menentukan alat transportasi apa yang akan digunakan untuk menyalurkan barang tersebut. Sebagai contoh, seorang produsen semen akan lebih memilih mendistribusikan semennya menggunakan alat transportasi seperti truk atau transportasi besar lainnya daripada menggunakan becak, sepeda, atau mobil pickup. Dan jalur pendistribusian ini berkaitan dengan rute jalan yang akan dipilih. Masalah yang terakhir adalah masalah konsumsi. Jika mendengar kata konsumsi, yang akan timbul dalam benak kita adalah apakah barang atau jasa tersebut dapat benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan? Ada kemungkinan barang atau jasa tersebut tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan. Karena satu, harganya terlalu mahal. Yang kedua, mungkin saja barang atau jasa tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut dapat diakibatkan karena
masalah pendistribusian yang tidak dapat ditangani dengan baik, dan masalah produksi yang tidak dapat dilakukan dengan baik oleh seorang produsen, sehingga harga barang tidak sesuai dengan konsumen sasarannya. Selanjutnya kita move on pada masalah pokok ekonomi berdasarkan teori ekonomi modern, atau bisa disebut dengan masalah pokok ekonomi modern. Terdiri dari 3, yang pertama what, yang kedua how, dan yang ketiga for whom. Pertama, what, jenis barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Dalam masalah ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya. Tidak semua barang dapat diproduksi. Maka dari itu, seorang produsen harus benar-benar cermat untuk menentukan jenis barang apa yang akan diproduksi. Apakah akan memproduksi makanan, minuman, atau pakaian. Begitu juga untuk memproduksi sebuah jasa. Selanjutnya adalah menentukan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi. Nah, untuk mempermudah seorang produsen, bisa berpedoman pada selera masyarakat. Bagaimana kita bisa tahu selera masyarakat? Selera masyarakat dapat kita ketahui dengan melakukan survei pasar. Nah, setelah survei pasar, maka hasil yang didapatkan bisa kita analisis. Barang atau jasa apa yang sedang diminati oleh masyarakat, dan dengan jumlah berapa kira-kira seorang produsen harus memproduksi barang atau jasa tersebut. Masalah yang kedua adalah how, atau bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. Hal ini berkaitan dengan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Jika berkaitan dengan efisiensi, maka akan timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses produksi akan dilakukan? Yang kedua, siapakah yang akan melakukan proses produksi? Yang ketiga, teknik apa yang akan digunakan dalam proses produksi? Dan yang keempat, sumber daya apa yang akan digunakan dalam proses produksi? Maka dari itu, seorang produsen harus benar-benar cermat dalam menentukan hal tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan oleh seorang produsen dalam menentukan cara memproduksi barang dan jasa. Yang pertama, pilihan kombinasi sumber daya. Yang dimaksud sumber daya di sini adalah sumber daya alam, manusia atau tenaga kerja, dan sumber modal. Yang kedua, yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi. Apakah akan menggunakan padat karya atau padat modal? Padat karya artinya dalam proses produksi akan lebih menekankan penggunaan tenaga kerja. Padat modal dalam proses produksi akan lebih menekankan pada penggunaan tenaga mesin. Yang keempat, harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti harga, inflasi, kurs, dan valuta asing. Dan yang terakhir adalah for whom, atau untuk siapa barang dan jasa ini diproduksi. Siapa sih yang harus menikmati barang dan jasa ini? Maka dalam tahap ini, produsen akan menentukan segmen pasar yang akan menjadi target pasar dari barang ini. Atau lebih singkatnya lagi, lebih sederhananya lagi, kita bisa sebut dengan konsumen sasarannya. Pendistribusian barang ini apakah berdasarkan ukuran pendapatan atau kelompok masyarakat? Bisa saja sasaran konsumen ini ditentukan berdasarkan pendapatan. Yang biasanya kita tahu adalah konsumen kalangan ke atas, menengah, dan ke bawah. Sampai jumpa dan terima kasih.